Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang akan membahas mengenai nilai rujukan dan nilai kritis dalam pemeriksaan biologi molekuler. Adapun kelompok kami yang pertama adalah Muhammad Reski dengan NIM 029, saya Diva Sakvina Kadiani dengan NIM 017, yang ketiga ada Zikra Inun Iswandi dengan NIM 045 dan Rizky Nur Aisyah Batara dengan NIM 039. Di sini kami membagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama, apa itu pemeriksaan biologi molekuler. Yang kedua, bagaimana nilai rujukan pemeriksaan biologi molekuler. Yang ketiga yaitu nilai kritis dalam pemeriksaan biologi molekuler. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi nilai rujukan dan juga nilai kritis dalam pemeriksaan biologi molekuler. Dan yang terakhir adalah contoh pemeriksaan beserta nilai rujukan dan klinisnya. Yaitu pemeriksaan biologi molekuler. Pemeriksaan biologi molekuler adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis bakteri genetik yaitu DNA dan RNA. Pada tingkat molekul, sederhananya pemeriksaan ini seperti membaca buku petunjuk tubuh kita yang berisi informasi genetik. Dengan membaca buku petunjuk ini, kita bisa mengetahui banyak hal, mulai dari penyebab suatu penyakit hingga hubungan kekerabatan. Baik, yang selanjutnya ada nilai rujukan dalam pemeriksaan biologi. Nilai rujukan dalam pemeriksaan biologi molekuler adalah tentang nilai yang dianggap normal atau sehat untuk suatu pemeriksaan tertentu pada populasi umum. Nilai ini diperoleh dari analisis sampel yang diambil dari sejumlah besar individu sehat. Dengan membandingkan hasil pemeriksaan seseorang dengan nilai rujukan, dokter dapat menentukan apakah hasil tersebut berada dalam batas normal atau menunjukkan adanya kelainan. Selanjutnya yaitu nilai kritis. Nilai kritis dalam pemeriksaan biologi molekuler merujuk pada hasil pemeriksaan yang sangat menyimpang dari nilai normal dan mengindikasikan adanya kondisi medis yang serius dan memerlukan tindakan segera. Hasil ini dapat menunjukkan adanya penyakit serius seperti kanker, penyakit genetik atau infeksi yang mengancam jiwa. Yaitu faktor yang mempengaruhi nilai rujukan. Yang pertama itu metode pemeriksaan. Perkembangan teknologi dalam biologi molekuler terus berlangsung. Setiap metode memiliki sensitivitas dan spesifitas yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan nilai rujukan yang berbeda. Yang kedua yaitu usia. Tentang usia yang berbeda memiliki profil genetik yang berbeda pula. Misalnya, nilai rujukan untuk gen tertentu pada anak-anak akan berbeda dengan orang dewasa. Yang ketiga, jenis kelamin. Beberapa gen memiliki ekspresi yang berbeda pada pria dan wanita. Selanjutnya yaitu gaya hidup. Pola makan, olahraga, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol dapat mempengaruhi metabolisme dan ekspresi gen. Selanjutnya, kondisi kesehatan. Penyakit penyerta, kondisi medis, dan status nutrisi dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Dan faktor yang terakhir yaitu siklus biologis. Pada wanita, siklus menstruasi dapat mempengaruhi kadar hormon dan ekspresi gen tertentu. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi nilai kritis. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai kritis. Yang pertama yaitu cara pengambilan. Teknik pengambilan sampel yang tidak tepat dapat menyebabkan kontaminasi atau degradasi sampel. Kemudian yaitu waktu. Lama waktu antara pengambilan dan pengujian dapat mempengaruhi stabilitas analit. Kemudian yang ketiga yaitu waktu pengambilan. Jam tertentu dalam sehari atau siklus menstruasi dapat mempengaruhi hasil beberapa jam dalam tubuh. Kemudian yang keempat itu suhu yang tidak sesuai dapat merusak sampel. Kemudian reagen. Kualitas dan umur reagen dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu jenis sampel. Darah, jaringan, atau cairan tubuh lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Itu salah satu jenis pemeriksaan biologi molekuler, yaitu pemeriksaan PCR untuk deteksi virus COVID-19. Adapun nilai rujukannya yaitu tidak ada nilai rujukan yang spesifik karena hasil positif sudah mengindikasikan adanya infeksi. Kemudian nilai kritisnya itu tidak ada nilai kritis yang spesifik karena hasil positif sudah merupakan temuan yang signifikan.